kita akan membahas tentang 4 step roadmap menuju ke 1 miliar Anda. Alright guys, video kali ini kita akan membahas tentang 4 step roadmap menuju ke 1 miliar Anda. Oke, 1 miliar plus lah, saya pengen 1 miliar plus ya, supaya lebih dari 1 miliar gitu. Alright, so banyak orang struggling tentang gimana sih cara jualan, gimana sih cara membangun bisnis online dan sebagainya, apalagi mencapai ke angka 1 miliar pertama gitu ya. Jadi saya bikin ada 4 step di sini ya. Step pertama ini Anda perhatikan baik-baik nih ya di sini ya. Step pertama itu adalah Anda harus membuktikan, saya tulis di sini, proof adanya market demand. Market demand versus produk. Jadi banyak orang terlalu berfokus kepada produk. Sementara uang itu atau penjualan hanya akan bisa terjadi ketika ada produk ketemu sama market, ya kan? Kalau ini nggak ketemu, dua ini nggak ketemu, nggak ada duitnya gitu. Anda punya produk doang nggak jadi duit. Anda punya market doang, ngobrol doang, nggak ada produknya, nggak akan terjadi sebuah transaksi. Jadi harus ada market, harus ada produknya. Jadi ini yang harus Anda perhatikan. Dua-dua ini kayak anak kecil main puzzle gitu ya. Nggak mungkin puzzle-nya cuma satu, nggak mungkin cuma satu gitu kan, harus dicocok-cocokkan gini kan. So ini tugas Anda. Kalau ini miss, kalau ini Anda miss di sini dan Anda nggak ngelakuin ini, atau Anda cuma fokus salah satunya, nggak klop nantinya. Maka tugas Anda adalah menentukan ini. Alright. Jadi buat saya ini adalah penentu pertama dari 0 sampai I think ya 10 juta pertama lah ya. 10 juta pertama Anda gitu. Jadi belum jualan sama sekali sampai omset 10 juta, harusnya ini aja udah oke gitu. Habis itu Anda jualan ke teman-teman Anda dan sebagainya. Well, ya harusnya Anda bisa lah dapat 10 juta gitu. Kalau enggak berarti Anda benar-benar enggak ngelakuin ini sama sekali gitu. Banyak orang yang berasumsi, saya berasumsi atau saya sudah ngelakuin riset tapi risetnya ngaco gitu kan. Jadi risetnya nggak benar. Benar-benar kayak cuman posting doang dianggap riset gitu. Riset tuh benar-benar ngobrol. Tahu apa pikiran mereka, apa kegalauan mereka. Kalau mereka mau beli itu kenapa, kalau nggak mau beli itu juga kenapa. Jadi itu harus detail banget. Ya, jadi ini krusial banget. Maka kemarin saya punya sebuah cerita analogi yang cukup menarik ya. Tentang produk dulu atau market dulu. Idealnya itu always tentang market dulu, idealnya. Tapi kalau misalkan Anda nemuin produk dulu terus Anda bisa nyari marketnya, ya udah, nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau dari structure yang benar, harusnya market dulu. Contohnya begini. Kalau Anda punya Panadol, literally punya Panadol, produk dulu nih, dan Anda harus jual sebuah Panadol, maka kalau Anda sudah punya produknya, maka Anda akan terpaksa nyari-nyari teman-teman Anda. Lu sakit kepala nggak? Mau nggak? Lu sakit kepala nggak? Mau nggak? Lu sakit kepala nggak? Mau nggak? Ribet. Tapi kalau Anda ketemu marketnya, ada orang sakit kepala, dia nyari Panadol, Anda tinggal cari di toko, ada Panadol nggak? Oke, harga berapa? Oke, ambil, jual ke dia, selesai. Iya kan? Karena marketnya udah clear, problemnya udah clear, dia kebutuhannya udah clear. Maka Anda tinggal nyari produknya, produk itu gampang, habis itu nyari di toko, barang ini dijual, selesai. Tapi kalau dibalik, Anda punya Panadolnya duluan, habis itu Anda harus nyari orang yang sakit kepala, gimana caranya coba? Setengah mati kan ya, itu kurang lebih analogi yang simple banget lah, supaya Anda mengerti ya, bahwa produk duluan, habis itu nyari market, nyocok-nyocokin, lu sakit kepala nggak, lu sakit kepala nggak, akan lama. Right, so ini buktiin market demand versus produk ini ada dulu. Ya, barulah kita masuk ke nomor 2. Oke, nomor 2 kita ngomongin tentang promosi. Promosi kita ngomongin tentang traffic. Anda bisa nggak sih promosi? Anda bisa nggak? Bahkan jangankan ngomong iklan ya. Sebelum ngomong iklan, Anda bisa nggak sih mempromosikan produk Anda dengan clear di online? Apakah dengan copywritingnya? Apakah dengan desainnya? Sehingga message yang Anda mau itu nyampe ke market, sehingga market itu akhirnya mau membeli produk Anda. Barulah kita ngiklan habis itu. Ya, kita habis itu, kalau misalkan Anda bikin satu video dan disampaikan ke orang awam ini melihat video Anda dan akhirnya membeli atau tertarik dan membeli produk Anda, maka Anda punya sebuah message atau angle, perspektif, di mana video ini bisa membuat orang lain jadi pengen dan membeli produk Anda. Nah, begitu Anda ketemu ini, barulah ini diiklankan. Karena iklan adalah menjangkau lebih banyak orang. Konsepnya kayak begitu. Ya kalau ini semua belum ketemu, terus Anda ngiklan, Anda scaling boncos Anda memperbesar boncos Anda. Ya, jadi kalau Anda suka atau sering banget boncos-boncos dan sebagainya, Anda melewatkan step-step ini. Ya, yang pertama Anda lewatkan, yang kedua Anda lewatkan. Langsung iklan gitu aja. Ketemu produk, langsung iklan. Berapa banyak dari Anda kayak begitu? Ketemu produk, langsung iklan. Ya iyalah boncos lah. Market demand versus produk nggak pernah divalidasi. Kemudian yang kedua adalah promosi. Nggak pernah ketemu angle-nya apa, tahu-tahu iklan gitu aja.
Ya iya ya, boncos, jangan Anda bypass semuanya gitu kan. Nah, di sini targetnya adalah 10 juta sampai 100 juta. Ya, paham ya sampai sini ya. Oke, nah kemudian kita ngomong ketiga. Ketiga itu kita berbicara tentang proses. Ya, jadi di sini prosesnya ada banyak. Anda harus membuat funnel Anda seperti apa misalkan ya. Funnel. Habis funnel ada sistem manajemen Anda dan sebagainya, termasuk SOP gitu. Nah, ini ada banyak nih ya kayak begini ya. Jadi prosesnya Anda bikin gimana sih caranya Anda bisa came up with an idea iklan itu kayak begini. Berapa kali dalam sehari Anda ngubah iklan Anda? Misalkan dalam let's say seminggu Anda mau ngetes 5 iklan. Gimana sih caranya? Sistem Anda gimana? Proses Anda gimana sih? Bikin 5 iklan itu dapat idenya dari mana? Jadi ini benar-benar sudah diatur semuanya, bukan coba-coba lagi. Nah, di sini ini barulah Anda bisa mencapai yang sudah lumayan gitu. Ini bisa 100 juta sampai 1 miliar. Jadi benar-benar rapi gitu ya. Funnelnya apa? Anda ketemu funnel yang works. Anda udah ngiklan, Anda ketemu funnel yang works, Anda ketemu value ladder-nya misalkan, so the whole thing didesain gitu. Kayak saya misalkan Anda belajar dari saya gitu, Anda mau belajar gratis ya udah nonton aja YouTube saya, that's gratis gitu. Begitu Anda tertarik, Anda bisa beli buku saya, List Building Black Book. Oke, langsung aja ke sini, listbuildingblackbook.com. Oke, right. So Anda beli di sini. Kalau Anda mau belajar lebih dalam, nggak cuma baca saja dan langsung take action, maka Anda ikuti yang namanya List Building Mastery course-nya, online course-nya. Nah, itu ada harganya lagi. Kalau Anda mau belajar strategi yang lebih besar, Anda ikut DM Elite. Kalau Anda mau, nanti, ini belum ada sih, mau yang lebih detail lagi, ada namanya Mastermind, nanti tapi. Right, so, ada step-stepnya itu didesain. So, the whole funnel itu udah jadi. Maka jualan buku saja, itu belum jadi. Itu baru ujungnya doang. Tapi semuanya didesain. Ya, Anda tonton video saya yang lain-lain ya, tentang funnel dan sebagainya. Jadi, prosesnya ini lengkap banget. Dari funnel 1, funnel kedua, sistemnya, bagaimana Anda came up with ide untuk promosi. Jadi semua, the whole thing ini jadi lebih solid gitu, lebih lengkap lah. Ya, jadi Disneyland Anda lebih lengkap. Maka di sini Anda bisa mencapai 1 miliar. Oke, yang terakhir sekarang. Untuk bisa mencapai yang terakhir ya. Goal saya adalah di sini, saya tulis dulu di sini deh. Goalnya adalah 1 miliar plus gitu ya, goalnya gitu. What next nih? Wah, ini kalau sudah ini butuh tim yang solid banget. Tim yang solid artinya adalah tim itu sudah tahu mesti ngapain. Bukan Anda nyuruh-nyuruh lagi. Itu belum solid berarti. Itu Anda baru dapat di level-level ya karyawan gitu-gitu yang kayak Anda harus kasih tahu. Kalau tim Anda sudah mulai solid, itu mereka tuh punya inisiatif. Oke, kita promo ini ya. Nanti bulan depan ada Harbolnas, kita bikin promo, ada ini kita bikin promo gitu. Ada New Year, ada apa. Mereka tahu gitu ngelakuin itu. Partnership harus sama siapa, sales sama siapa. Kayak di tim saya di Trabilium misalkan mereka sudah tahu semuanya kayak oke, Harbolnas kita ada promo Harbolnas, kayak misalkan sekarang ini ada promo Harbolnas. Anda cek aja nih listbuildingblackbook.com/Harbolnas 1212. Mereka bisa came up with an idea, semuanya itu didesain sama mereka. Partnership-nya, kita ada partnership dengan Coach Haryanto Kandani untuk memberikan materi kelas public speaking misalkan. Itu mereka udah deal sendiri. Saya bahkan kayak tinggal dilaporin aja dan mereka udah lengkap gitu. Itu yang buat saya jadi sangat menarik sebenarnya. Jadi kalau Anda bisa develop tim kayak begitu, Anda tinggal mikir yang lebih besar. Saya kan ngomongin tentang tugas CEO di lain video, tetapi intinya adalah tim yang solid itu akan membuat company Anda bergerak dengan lebih cepat. Ya, jadi untuk mencapai ke 1 miliar plus, Anda membutuhkan tim yang solid. Nah, kemudian selain tim yang solid, saya sering mengatakan tentang Dream 100 di sini. Dream 100. Ini partner. Siapa aja partner-partner yang bisa diajak kerjasama, yang bisa menjadi saya bilangnya ya kemarin ya, integration marketing gitulah. Jadi ketika Anda bisa connect dengan mereka dan mereka ikut mempromosikan produk Anda sama-sama kayak begitu, maka itu akan menjadi tambahan traffic buat Anda. Bisnis Anda menjadi pelengkap bisnis mereka gitu. Ya, jadi menambah value di bisnis mereka sehingga mereka dengan very happy mempromosikan bisnis Anda gitu. Jadi partner yang lebih solid lagi. Ya, jadi ini sebenarnya above affiliate doang, tapi bisa sampai kerjasama begitu. Nah, ini yang dicari untuk mencapai 1 miliar plus gitu. Nah, sekarang kalau Anda cek sekarang
bisnis Anda itu berada di level berapa? Apakah di sini, apakah di sini, atau di sini? Nah, ini gambaran kasar aja ya teman-teman ya. Ini bukan sesuatu patokan yang pasti kayak begini, belum tentu juga gitu ya. Cuman ini gambaran besar aja gitu. Kalau misalkan Anda masih kesulitan jualan, ya udah jangan mikirin yang aneh-aneh lah, building tim dan sebagainya nanti aja lah. Anda belum punya produk yang cocok dibeli untuk market. Anda baru di level 1 misalkan. Anda belum punya omset masih di bawah 10 juta, ya udah ini tentukan dulu ini sama ini gitu ya. Market demand sama produk ya Anda tentuin dulu lah kayak gitu. Nah, nanti ketika Anda sudah udah laku nih, berarti Anda harus mengerti tentang promosi. Ini udah mulai ngomong dengan tentang Facebook Ads misalkan. IG Ads gitu. Ya. Ya ini stepnya begitu. Nah, ketika sudah nyampe ke angka 100 juta, nah Anda mulai mikir nih prosesnya nih, funnelnya apa nih, kemudian ini value ladder, kita ngomongnya ada value ladder gitu, atau Disneyland-nya apa gitu kan. Habis jualan ini di upsell apa lagi, habis jualan itu dijualin apa lagi, cross sell-nya apa, bundle-nya apa, promonya apa, dan itu semua harus dibuat sebuah sistem sehingga Anda tahu bahwa ini kerjanya kayak begini, ini funnelnya seperti ini, semuanya all integrated system kayak gitu ya. Jadi ini step-stepnya. Baru kalau ini sudah, Anda harus cek nih di step 4, Anda harus cek nih tim Anda solid nggak. Anda masih nyuruh atau mereka sudah tahu inisiatif, udah punya ide, udah punya partnership, dikerjain semuanya. Jadi cari partner pun itu by tim ya. Ini bukan suddenly ada partner, ada tim beda gitu ya. Tapi tim Anda bisa bikin yang di atas ini bagus dan yang di bawah ini bagus gitu. Jadi tim Anda bisa bikin sistem Anda bagus, dan tim Anda bisa bikin partnership dengan orang lain itu jadi lebih lancar. Mereka akan cari, mereka akan negotiate dengan mereka, ya semuanya. Even saya di Bonels pun juga kayak begitu. Kita kerjasama dengan influencer, endorser, kita kerjasama dengan marketplace. Bahkan kemarin kita di Bonels baru masuk dengan Mothercare gitu. Nggak perlu saya suruh, mereka udah nyari sendiri, udah tahu sendiri bahwa mereka harus ningkatin namanya jaringan distribusi, mereka harus ningkatin partnership dengan selebgram misalkan. Jadi they know everything untuk di-execute. Jadi ini ya 4 hal ini ya yang harus Anda perhatikan teman-teman untuk mencapai ke 1 miliar plus Anda. Ya, jadi perhatikan baik-baik, Anda stuck di mana? Let's share di komen, kita discuss di komen. Anda stucknya, macetnya di mana sih? Apa sih menjadi kesulitan Anda? Kita discuss di komen. Alright, so hopefully video ini memberikan wawasan buat Anda untuk tahu step-step apa saja yang menjadi roadmap Anda untuk mencapai 1 miliar Anda yang pertama. Ini ngomongnya per bulan ya, bukan per tahun ya. Saya nggak ngomongin per tahun. Karena 1 miliar per tahun itu terlalu kecil. UMKM aja 4,8 miliar itu pajaknya itu. Jadi harus di atas itu gitu ya. Supaya kita benar-benar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Alright, thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.